Yo, what's up Lur? Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini saya selaku admin channel Gen 9 ingin mengucapkan nih, banyak-banyak terima kasih kepada ketua semua yang udah bantu support selama ini. Ya, saya rasa channel ini nggak akan jadi sebesar ini ya, kalau bukan tanpa kalian semua. Tapi ucapan terima kasih ini cuma latihan aja Lur. Nanti ya, kalau udah mencapai 100.000 subscriber, semoga bisa tercapai dan suatu hari nanti, saya akan mengucapkan itu. Tapi ya jujur aja Lur, saya benar-benar mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan supportnya selama ini. Tanpa kalian ya video ini pasti sepi penonton. Oke langsung aja Lur, kita bahas lagi ya. Isu dan para pelaku kriminal dunia maya. Nah yang mana pada tahun 2014 lalu Lur, sebuah kelompok yang memperkenalkan diri mereka sebagai Go telah melakukan serangan cyber nih terhadap perusahaan studio film terbesar di dunia bernama Sony Pictures. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana serangan ini terjadi dan siapa identitas sebenarnya nih kelompok pertas GOP ini. Seperti biasa Lur, bantu channel ini supaya lebih berkembang lagi dan menjadi satu-satunya channel terbesar sekampung Datar Urung. So yang belum like and subscribe langsung aja like subscribe dulu. The whole world is being given a glimpse inside a major Hollywood A studio series of as a racist relentless emails between a electronic Sony hacking Pictures attack executive continues and one of against Sony Sony's top Pictures, film and a producers whole lot of prompted correspondence public and apologies personal today. information The subject of the presumed to be messages, private has Barack gone Obama. public. They were leaked by It's a movie hackers. studio. Jadi ini dimulai pada tahun 2014 lalu, yang mana salah satu studio film terbesar di dunia, yaitu Sony Pictures, sempat menjadi korban serangan cyber Lur. Nah bisa dibilang serangan ini ya sebagai serangan paling merusak ya bagi perusahaan mereka, ya karena dampaknya ini tidak main-main Lur. Serangan tersebut menghancurkan industri hiburan tersebut sampai ke intinya ya. Para peretas menyusup ke media Colossus dan mencuri 100 terabyte data dari server Sony ini. Mereka kemudian menyebarkan informasi rahasia ini Lur di internet dan dapat dilihat oleh seluruh dunia. Bahkan tidak sampai di situ saja nih, setelah peretasan ini terjadi, Time Shelton hancur, para aktor difitnah, pemutaran perdana film harus dibatalkan. Bahkan para CEO Sony Pictures ini dipaksa mengundurkan diri hingga jutaan dolar dilaporkan telah hilang nih. Nah dan Korea Utara disebut-sebut sebagai dalang serangan cyber tersebut. Nah dugaan ini bukan tanpa alasan ya. Jadi semua ini berawal dari sebuah film komedi aneh nih yang dibintangi oleh Seth Rogen dan James Franco, di mana peran mereka ini di film itu sebagai orang yang mencoba untuk melakukan pembunuhan terhadap pimpinan tertinggi Korea Utara ya, Kim Jong Un. Listen carefully to this trailer. You want to go kill Kim Jong-un? Nah film ini dianggap sebagai bentuk aksi terorisme nih Lur, dan mendapat kecaman dari Demokratik Republik Rakyat Korea. Nah yang menjadi pertanyaannya, benarkah kalau Korea ini terlibat dan bagaimana peretasan ini bisa terjadi? Oke langsung aja kita masuk ke pembahasannya Lur. Jadi pada tanggal 24 November 2014, tepatnya di pagi hari, karyawan media Sony Pictures disambut oleh sesuatu yang menyeramkan ya. Yang mana ada gambar tengkorak berkedip di layar komputer setiap karyawan. Dan ini terjadi secara bersamaan Lur. Bukan cuma itu ya, di sana juga ada pesan ancaman yang memperingatkan bahwa ini baru permulaan. Nah pesan itu mengatakan kalau mereka telah memperoleh semua data internal perusahaan dan memperingati jika Sony tidak mematuhi tuntutannya, para peretas ini akan membocorkan rahasia utama perusahaan. Nah kemudian di jam 10:50 pagi, Sony Pictures dikabarkan secara resmi bahwa perusahaan mereka ini telah menjadi korban peretasan oleh sekelompok hacker, yang mana telepon dan layanan email perusahaan lumpuh total. Begitu pula dengan semua komputer Lur. Nah jadi hampir 8.000 komputer saat itu ya tidak bisa diakses. Begitupun dengan 21 akun Twitter yang terdaftar atas nama Sony Pictures juga dikuasai oleh para peretas. Sementara itu kelompok hacker ini menyebut diri mereka sebagai penjaga perdamaian atau GO. Keesokan harinya pada tanggal 25 November, juru bicara Sony Pictures memberikan sebuah pernyataan yang meremehkan keseriusan insiden tersebut Lur. Nah yang mana pihak Sony ini mengkonfirmasi sedang menyelidiki masalah TI mereka. Dan peretasan tersebut ya tidak akan terlalu merusak dibandingkan dengan yang terjadi pada PlayStation Sony 3 tahun sebelumnya.
Jadi selama 2 hari setelah insiden tersebut, ya karyawan Sony ini masih bekerja tanpa komputer, email, dan pesan suara. Sementara setelah mendengar respon Sony ini, para peretas di hari itu juga langsung mengirim email kepada 4 anggota senior Sony ya, termasuk Pascal dan Linton. Nah, email itu mengatakan bahwa mereka adalah kelompok yang akan menghukum dan membuat Sony Victor runtuh lebih awal. Mereka juga mengancam akan merilis data rahasia jika tuntutannya itu ya tidak dipenuhi. Nah, kemudian sekitar 1 jam setelah pesan pertama, GOP kembali mengirim email keduanya ya. Mereka meminta Sony agar membayar kompensasi moneter atas kerusakan yang terjadi. Ya, jika tuntutan itu tidak dijawab, maka data tersebut akan dirilis, termasuk data pribadi semua orang yang terkait dengan perusahaan mereka. Namun di sini Sony lagi-lagi tidak merespon ancaman itu ya. Mereka masih saja meremehkannya lur, dan akibatnya benar-benar tidak terduga. Yang mana pada titik ini Sony Victor akhirnya menyadari bahwa ya pertasan saat itu benar-benar merugikan perusahaan mereka. Jadi apa nih yang dilakukan oleh para peretas sampai Sony Victor ini benar-benar menyesali karena sudah meremehkan insiden tersebut. Oke, langsung aja masuk ke pembahasannya loh. Jadi pada tanggal 27 November 2014, 5 film Sony termasuk 4 film yang belum dirilis diunggah ke pusat berbagi berkas daring. Nah, di mana dalam waktu seminggu saja film berjudul Puri karya Brandfit yang sebelumnya sudah tayang di bioskop telah diunduh secara ilegal nih lebih dari 1 juta kali. Termasuk keempat film yang semuanya belum tayang di bioskop ya juga diunduh. Dampaknya jelas ya, penayangan film di bioskop turun dan Sony dipastikan mengalami kerugian besar. Barulah di sini pihak Sony menanggapi insiden pertasan tersebut dengan serius tuh. Yang mana 5 hari kemudian Sony melaporkan bahwa Korea Utara mungkin bertanggung jawab atas serangan tersebut sebagai balasan atas pembuatan film The Interview. Nah, sebuah film komedi tentang rencana pembunuhan yang gagal terhadap diktator Korea Kim Yo-hyun. Nah, dugaan ini berdasarkan sebuah situs web Korea Utara yang menyebut The Interview ini ya sebagai tindakan provokasi yang jahat. Film ini sendiri dibintangi oleh Seth Rogen dan James Franco ya, dan alur ceritanya ya tentang perjalanan mereka saat mencoba untuk membunuh pemimpin Korea Utara. Jadi beberapa bulan sebelum insiden pertasan ini terjadi, tepatnya pada bulan Juni, perwakilan Korea Utara sempat mengeluarkan 2 pernyataan resmi nih yang mengutuk film tersebut lur. Nah, yang pertama, dalam sebuah wawancara dengan UK Daily Telegraph, pihak Korea ini mengklaim bahwa film The Interview ini menunjukkan bentuk keputusasaan pemerintah Amerika Serikat. Lalu pernyataan kedua datang melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Pihak Korea Utara ya sempat membuat surat atas keberatannya nih, yang mana surat tersebut mengatakan bahwa The Interview ini harus dianggap sebagai sponsor terorisme yang paling terang-terangan serta tindakan perang. Nah, pihak Amerika Serikat harus segera mengambil tindakan nih dan melarang produksi atau distribusi film The Interview tersebut lur. Nah, jika itu tidak dilakukan, maka Amerika Serikat ini ya sepenuhnya bertanggung jawab ya, karena mendorong dan mensponsori terorisme. Nah, sementara itu pada tanggal 1 Desember 2014, GOP kembali merilis gaji dari 17 eksekutif Sony nih dan 6.000 karyawan lainnya. File itu mereka unggah ke situs berbagi berkas Pestibian. Nah, ini membuat media bersenang-senang ya dengan melaporkan berita tentang gaji besar para petinggi perusahaan Sony Victor ini. Kemudian di tanggal 3 Desember 2014, saat menyaring salah satu data dam, seorang jurnalis menemukan fakta menarik nih berupa keluhan karyawan tentang Sony Victor ini. Nah, banyak dari mereka yang tidak puas dan mengecam perusahaan Sony Victor ini lur. Ya mungkin alasannya karena informasi pribadi dari sekitar 47 karyawan Sony Victor ini sekarang beredar di situs torrent di seluruh internet. Nah, informasi yang bocor termasuk alamat nomor telepon, jaminan sosial, angka kesehatan, dan catatan kredit mereka. Menanggapi hal ini, FBI membuka penyelidikannya lur terhadap pertasan Sony ini ya. Mereka menemukan situs resmi GOP ini ternyata merupakan sebuah grup Facebook. Namun di saat yang sama pada tanggal 5 Desember 2014, pesan keempat dari GOP masuk ke email karyawan Sony Victor nih. Yang mana mereka mengatakan, saya adalah pimpinan GOP yang membuat Anda khawatir. Menghapus Sony Victor dari bumi ini adalah pekerjaan yang sangat kecil bagi kelompok kami, yang merupakan organisasi di seluruh dunia. Dan apa yang telah kami lakukan sejauh ini hanyalah sebagian kecil dari rencana kami selanjutnya.
Banyak hal di luar imajinasi akan terjadi di banyak tempat di dunia. Agen kami ada di tempat-tempat yang diperlukan dan siap bertindak kapanpun. Mohon tanda tangani nama Anda untuk menolak pemalsuan perusahaan di alamat email di bawah ini. Jika Anda tidak ingin menderita kerusakan. Jika tidak, bukan hanya Anda, tetapi keluarga Anda akan berada dalam bahaya. Nah, sementara itu, pada tanggal 7 Desember 2014, Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara merilis pernyataan yang menyangkal keterlibatan apapun dalam pertasan. Tetapi ya di sini mereka memuji para pertas atas aksi tersebut, Lur. Mereka juga menambahkan bahwa insiden pertasan terhadap Sony Victor ini mungkin merupakan tindakan yang benar. Dan sementara itu kebocoran data Sony Victor ya terus berlanjut ya. Sehari setelah penyangkalan Korea Utara, tepatnya tanggal 8 Desember 2014, pesan baru dari GOP muncul di GitHub. Pesan tersebut ditunjukkan langsung pada Sony dan membuat tuntutan tentang film mereka yang bertemakan terorisme. Isi pesan itu kurang lebih mengatakan, kami adalah GOP yang bekerja di seluruh dunia. Pesan untuk Sony, kami telah memberikan tuntutan yang jelas kepada tim manajemen Sony. Namun mereka menolak untuk menerima. Segera hentikan pemutaran film terorisme yang dapat merusak perdamaian regional dan menyebabkan perang. FBI tidak dapat menemukan kami. Kami sempurna. Semua halnya nasib Sony sepenuhnya tergantung pada reaksi dan tindakan bijak dari Sony sendiri. Nah, dalam postingan tersebut juga mencantumkan kata sandi dan 20 tautan berbeda nih ke lebih banyak data Sony yang dicuri hari itu. Nah, di sisi lain CEO Sony Victor Mike Clinton merilis memo internal baru. Ya, di sini dia mencoba meredakan kekhawatiran dari karyawannya. Namun lagi-lagi para pertas merilis daftar nama alias yang digunakan oleh berbagai selebritas ke situs web. Bahkan tanggal 9 Desember 10 dan 11, para pertas ini merilis percakapan email lengkap Amy Pascal dan Stephen Moskow ya secara online. Nah, riwayat email itu berisikan beberapa gigabyte pertukaran email mereka ya yang terkait dengan masalah bisnis dan pribadi. Kumpulan email tersebut berasal dari tanggal 22 November atau 2 hari sebelum pertasan itu terjadi, Lur. Jelas di sini media menjadi sangat heboh, Lur, dengan kotak masuk email yang bocor ini. Percakapan yang tidak bermoral antara Amy Pascal dan produser film papan atas Scott Rudin terungkap dan dipublikasikan di internet. Nah, yang mana melalui riwayat email tersebut, diketahui para eksekutif Sony ini mengancam para aktor dan mengancam satu sama lain ya, serta melontarkan komentar rasis terhadap Presiden Obama saat itu. Nah, menanggapi kejadian ini, Amy Pascal dan Scott Rudin akhirnya meminta maaf di depan publik atas ucapan mereka yang tidak mengenakan itu. Tapi ya nyatanya itu tidak cukup, Lur. Tanggal 13 dan 14 Desember, para pertas kembali merilis data petujuh mereka ya di dua pestedian. Meskipun tidak ada yang terlalu cabul, tetapi GOP melampirkan sebuah pesan yang kurang lebih seperti ini. Kami sedang mempersiapkan hadiah Natal untuk Anda. Hadiah tersebut akan berupa data dalam jumlah yang lebih besar dan akan lebih menarik lagi. Hadiah tersebut pasti akan memberi lebih banyak kesenangan dan menempatkan Sony Victor ke dalam kondisi terburuk. Tidak seperti sebelumnya ya, di sini Sony dengan cepat nih merespon pesan yang dikirim pada tanggal 16 Desember 2014 itu. Ya meskipun begitu, GOP lagi-lagi mengposting pesan baru nih ke Pestidia. Pesan tersebut mengancam pembalasan atas teater yang berencana menayangkan film The Interview dan penonton bioskop yang akan hadir. Untuk itu, pihak Sony Victor akhirnya menarik film The Interview dari bioskop dan membatalkan perilisan film tersebut. Nah, pada hari Natal, mereka juga mulai menghapus iklan papan reklame di seluruh negeri ya, dan melakukan semua promosi di stasiun TV atas film The Interview ini. Nah, setelah itu, benar saja, pada tanggal 19 Desember 2014, GOP kembali menghubungi Sony Victor melalui email. Nah, mereka menyatakan bahwa menarik film The Interview itu adalah keputusan yang tepat. Melalui email tersebut juga, GOP ini menyebutkan bahwa kebocoran akan berhenti nih jika Sony Victor memenuhi sisa tuntutan mereka. Ya, mereka di sini tidak akan pernah membiarkan film tersebut dirilis, didistribusikan atau dibocorkan dalam bentuk apapun ya. Baik untuk berita, DVD atau pembajakan. Mereka ingin semua yang terkait dengan film tersebut, termasuk trailernya ya, serta versi lengkapnya dihapus dari situs web manapun yang mempostingnya. 3 hari setelah insiden itu, tepatnya tanggal 21 Desember 2014, Korea Utara kembali membuat pernyataan, yang mana kali ini mereka mengklaim bahwa pemerintah Obama sangat terlibat nih dalam produksi film The Interview. Nah, mereka menyatakan bahwa plot film tersebut adalah bukti nyata keterlibatan pemerintah Amerika Serikat.
Nah, pihak Korea Utara juga mengancam nih akan membalas jika pion tersebut sampai dirilis. Nah, di waktu yang hampir bersamaan loh, FBI segera merilis pernyataan yang secara resmi nih menghubungkan pertasan Sony Victor dengan Korea Utara. Bahkan setelah pernyataan Korea Utara yang secara tidak langsung menuduh pemerintah Amerika mendukung terorisme lur. Keesokan harinya, internet Korea Utara padam selama lebih dari 10 jam lur. Banyak organisasi khususnya media ya melaporkan bahwa mereka mencurigai Amerika Serikat berada di balik pemadaman tersebut. Ya mungkin sebagai balasan atas pernyataan Korea Utara yang sebelumnya ya. Bahkan tidak sampai di situ saja, mungkin sebagai bentuk perlawanan nih terhadap ancaman Korea Utara, tanggal 23 dan 24 Desember, Sony Victor ini justru merilis pernyataan melalui pers. Mereka mengklaim The Interview akan tetap ditayangkan di beberapa bioskop. Dan benar saja ya, tanggal 25 Desember 2014, film ini dirilis secara daring nih, dan ditayangkan di sekitar 200 bioskop yang berada di Amerika Serikat. Anehnya di sini lor, tidak ada yang terjadi, baik dari pihak GOP atau Korea Utara, semuanya diam. Ini tidak seperti pesan ancaman yang pernah mereka katakan ya. Bahkan film The Interview berlanjut dan berhasil menjaring 18 juta dolar melalui unduhan digital dalam waktu 2 bulan saja. Ini jelas menyimpan pertanyaan bagi semua orang lur, apa selama ini GOP hanya membual soal ancaman mereka ya? Dan bagaimana dengan Korea Utara? Benarkah mereka terlibat? Coba lur, menurut pendapat kalian gimana nih? Tapi ya terlepas semua itu, dampak dari pertasan ini cukup besar. Bahkan pada bulan Februari 2015, Annie Pascal dipaksa mengundurkan diri nih dari perannya sebagai wakil ketua Sony Victor. Dia saat itu beralasan serangan cyber sebagai alasan utama kepergiannya bulan itu. Bahkan pihak Sony juga mengungkapkan mereka ini telah menyisihkan 15 juta dolar untuk menangani dampak dari serangan cyber tersebut dan merombak sistem komputer mereka. Nah, sementara untuk menjawab siapa sebenarnya kelompok GOP ini lor, mungkin hasil penyelidikan FBI bisa memberikan gambaran nih tentang dari mana dan bagaimana mereka bisa meretas perusahaan sekelas Sony Victor. Oke, langsung aja kita bahas di bagian selanjutnya. Di video sebelumnya kita pernah membahas kelompok Lazarus ya. Ya, mereka adalah sekelompok hacker yang diduga dibentuk oleh pemerintah Korea Utara. Nah, selama 4 tahun penyelidikan, FBI ini sempat merilis surat pernyataan setebal 200 halaman ya tentang gambaran metode pertasan dan hubungan Lazarus ini dengan Korea Utara. Jadi investigasi ini ya dilakukan jauh sebelum pertasan Sony Victor lor. FBI mengatakan bahwa para peretas menggunakan metode spear phishing. Ini adalah taktik umum di mana peretas mengirim pesan penipuan kepada korban dalam upaya membuat mereka mengikuti tautan atau mengunduh file kayak gitulah. Nah, yang mana pesan spear phishing ini biasanya ditargetkan dan dirancang agar terlihat sah. Nah, berhubung di sini peretas memerlukan akses ke server Sony ini, mereka mengirim email phishing ini kepada para eksekutif dan karyawan sebagai gerbangnya. Nah, yang mana pada bulan September 2014, pihak Sony ini menerima banyak sekali email phishing ya dari banyak akun yang berbeda. Nah, di sini ditemukan dari beberapa akun yang mengirim email tersebut terdaftar dengan nama alias Kim Yun-woo. Dan ternyata akun-akun ini juga sering diakses melalui grup alamat IP yang sama nih. Nah, terus kenapa Sony Victor ini bisa diretas lor? Nah, ini berawal dari salah satu email phishing yang berhasil menipu seorang karyawan Sony Victor. Jadi kesalahan sederhana inilah yang memungkinkan para peretas atau kelompok GOP ini berhasil masuk ke jaringan Sony Victor loh. Jadi ya saat itu pertasan dimulai saat si korban mengklik tautan yang ada dalam pesan phishing tersebut. Nah, tautan ini berisi perangkat lunak berbahaya ya yang dikenal sebagai malware. Perangkat lunak komputer berbahaya yang menyebabkan komputer korban berperilaku dengan cara tidak sesuai dengan maksud pemilik atau si penggunanya. Dalam kasus peretasan Sony sendiri, jenis malware langka yang digunakan dikenal sebagai malware wiper. Nah, malware ini biasanya digunakan untuk menyusup ke dalam jaringan ya, mengunduh semua data yang tersimpan di jaringan itu dan diam-diam mengirim data curian itu ke alamat email yang sebelumnya dikodekan secara permanen nih ke dalam perangkat lunak. Nah, setelah proses itu selesai, malware tersebut diatur nih untuk menghapus dirinya sendiri dari semua jaringan yang terinfeksi. Inilah yang terjadi pada Sony saat itu ya. Tapi menurut tim forensik digital FBI, mereka menganalisis malware yang digunakan dalam serangan itu ya masih kurang lor, karena lebih banyak jejak pelaku ditemukan. Yang mana dari beberapa akun email yang dikodekan ke dalam malware itu terdaftar dengan pengguna yang tidak asing, yaitu Kim Yun-woo.
Bukan cuma itu saja ya lur, pihak FBI juga berhasil nih menemukan alamat IP yang diakses si peretas ini sempat muncul pada September 2014, yang mana ya email itu ditunjukkan ke sebuah perusahaan yang berlokasi di Korea Utara. Meskipun di sini FBI sudah mengidentifikasi peretasan Sony Victor ini memiliki hubungan yang kuat dengan Korea Utara, namun mereka ya hanya bisa mengetahui satu nama yang diduga kuat nih sebagai otak serangannya. Dia adalah Park Jin-hook, seorang warga negara Korea Utara dan bekerja sebagai programmer untuk sebuah perusahaan bernama Kasen Expo. Nah, perusahaan itu dikenal menjalankan situs web lotre dan e-commerce Korea Utara yang sah. Namun di balik semua itu, FBI menyebut Kasen Expo ini sebagai perusahaan milik pemerintah Korea Utara yang menghasilkan uang bagi negara tersebut. Terlebih ya perusahaan itu mendukung nih organisasi peretasan yang dikenal dengan nama Lab 110. Jadi ya teorinya saat itu Gob sebenarnya adalah karyawan Kasen Expo yang bekerja sebagai agen di Lab 110 ini. Nah, hal ini terkait dengan sejumlah serangan cyber besar lainnya ya yang berlangsung dari tahun 2009 hingga 2017. Jadi saat itu diduga si Park ini mulai bekerja untuk Kasen Expo pada tahun 2002 dan telah membuat beberapa akun email untuk menjalankan misinya. Nah, mereka menemukan bahwa email si Park ini seringkali memiliki koresponden dengan akun email yang terdaftar atas nama Kim Yun-woo. Dia secara teratur mengakses email kerjanya nih melalui alamat IP Korea Utara yang sama dengan yang muncul selama peretasan Sony Victor. Jadi ya FBI berpendapat bahwa Park ini menggunakan akun kerjanya untuk menguji email phishing dan malware wiper tersebut sembari dia mengembangkannya lur. Tetapi karena jangkauan serangan yang sangat besar, ia tidak dapat bertindak sendiri. Jadi akhirnya dia memutuskan bekerja samalah dengan kelompok peretas Korea Utara. Nah, ini berdasarkan pernyataan FBI ya, yang berpendapat bahwa sejumlah besar konspirator lain memiliki hubungan serupa nih dengan Korea Utara. Tapi terlepas semua tuduhan itu lur, sekali lagi pihak Korea Utara sendiri sudah membantah ya kalau mereka ini tidak terlibat dalam peretasan Sony Victor pada tahun 2014 lalu. Ya, di video ini adalah tetap berbuat kebaikan, tetap bermanfaat dan stay halal lur.